Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita boleh berkumpul dalam rumah Tuhan untuk beribadah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan melihat firman Tuhan. Saya ambil dari Yeskiel pasalnya yang ke-44 ayatnya yang keempat. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Puji Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, itu berarti berbicara tentang kehadiran Tuhan. Hadirnya Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan atau orang percaya. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama penuh dengan kemuliaan Tuhan di Taman Eden. Kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh Taman Eden, bahkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu, Alkitab mencatat dalam Roma 3:23, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang dari hidup manusia. Betapa pentingnya kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan di sini ada dua hal yang perlu kita tahu. Yang pertama kita bicara tentang organisasi. Yang kedua kita bicara tentang organisme. Itulah kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak hadir dalam gereja secara fisik, tapi Tuhan hadir dalam gereja secara organisme. Adalah kehidupan saudara dan saya. Tuhan rindu bertata dan diam dalam kehidupan gereja Tuhan. Itulah umat Tuhan. Dan bagaimana supaya Tuhan bisa bertata diam dalam kehidupan kita, orang percaya kepada Tuhan, adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, dan menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari gereja yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga waktu kemuliaan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang spektakuler, hal yang fantastis, hal yang dahsyat dan hal yang luar biasa akan kita alami, akan kita rasakan dalam kehidupan kita, karena kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Berapa banyak gereja yang mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak gereja yang tidak lagi merasakan hadirnya Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak Tuhan, keluarga Kristen harus menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan dicatat dalam Roma 3:23. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Dia ingin mengembalikan kita kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Itulah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan diterjemahkan dalam salinan asli. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kabot. Kabot mengandung arti yang pertama, mulia. Mulia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mulia artinya tertinggi. Bicara tentang kehormatan, terhormat, pangkat dan kedudukan serta martabat. Jadi ketika orang penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan kita pada posisi yang terhormat, pada posisi yang tertinggi, dan kita memiliki martabat. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan membuat orang percaya penuh dengan sukacita, penuh dengan sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Dan inilah yang sedang dicari oleh manusia. Maka Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripadanya lah keselamatan itu. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berkata begini, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Waktu dia mengalami terjatuh, mengalami kesalahan, dia merasa waktu dia dekat dengan Tuhan, dia merasa sesuatu kemuliaan Tuhan. Waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia memuliakan Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidupnya membuat dia penuh dengan sukacita, membuat dia penuh dengan ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa. Tapi waktu roh Tuhan pergi dari dia, waktu Tuhan membuang dia dari hadapannya, maka segala sesuatu hilang dari hidupnya. Gereja Tuhan perlu memiliki kemuliaan Tuhan. Rasa tenang, rasa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu merupakan produk surgawi, produk ilahi. Saudara tidak dapatkan itu di swalayan, mall dan sebagainya, tapi itu hanya bisa didapatkan di dalam Yesus melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa waktu saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa terjadi pada waktu bangsa Israel berjalan 40 tahun, dan dikatakan di sana tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api berbicara tentang kehadiran Tuhan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan waktu mereka disertai dengan tiang api dan tiang awan, maka penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam perjalanan mereka. Hari ini saudara membutuhkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, keluargamu butuh kemuliaan Tuhan. Siapapun kita, kemuliaan Tuhan harus hadir dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan harus hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan harus mengiringi pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Apa artinya kita jadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya di tempat ini, waktu saudara dengar suara Tuhan berbicara di hati kecilmu, engkau sedang merasakan kemuliaan Tuhan itu dalam hidupmu, maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Saya rasakan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini, dan akan hinggap dalam hidupmu, akan datang dalam hidupmu. Waktu engkau respon firman Tuhan hari ini, suara Tuhan hari ini, saya percaya engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya rasakan kemuliaan Tuhan sedang turun pagi ini. Engkau yang sedang membutuhkan kemuliaan Tuhan, engkau yang sedang membutuhkan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan, waktu Dia datang melingkupi hidupmu, menjamah hidupmu, engkau akan dipulihkan, engkau akan dijamah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu pergumulanmu hari ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalanmu, tapi waktu kemuliaan Tuhan turun, oh haleluya, maka kita sujud menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita sembah Roh Kudus. Dia ada di sini dan Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Glory bagi Tuhan, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara mengalami kemuliaan Tuhan selama engkau duduk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Gereja Tuhan akhir zaman harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kemuliaan Tuhan bicara agung, agung, besar, mulia, luhur. Agung, besar dikatakan, mulia, luhur. Tuhan akan menempatkan kita pada posisinya yang dikehendaki oleh Tuhan.
tatkala kita hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Gereja Tuhan akan dibawa kepada kesempurnaan, dan saudara akan melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Hari ini berapa banyak engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan? Cukup hadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, dikatakan kata kabut berarti makmur, berkecukupan, tidak berkekurangan. Berkecukupan. Hari ini mungkin engkau sedang berkekurangan. Hari ini engkau sedang kekurangan apa yang engkau butuhkan. Tapi Alkitab berkata, jangan engkau khawatir. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab menyatakan kita mungkin hari ini berkelimpahan harta secara jasmani, berkelimpahan harta secara finansial, materi. Tapi saudara perlu tahu, engkau sedang kekurangan sukacita, engkau sedang kekurangan damai sejahtera, engkau sedang kekurangan kebahagiaan. Saya mau katakan, hari ini waktu kemuliaan Tuhan turun dalam hidup saudara, maka kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera itu akan melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang sedang membutuhkan kelimpahan surgawi yang bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak Pendeta, saya punya segalanya. Tapi engkau tidak tahu, engkau sedang kekurangan damai sejahtera, sukacita. Tuhan berkata, damai sejahtera yang Dia berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Yang dunia hanya sementara, tapi yang datang dari Tuhan merupakan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kekal selama-lamanya. Saudara jangan kehilangan ini. Saudara harus mengalami dalam hidup saudara dan saya. Yang keempat, kabut berarti berlimpah, sangat banyak, berkelimpahan. Haleluya. Kelimpahan dalam hal apa ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan? Kelimpahan, saya katakan tadi, kita kuat, kita sehat, kita sukacita, kita bahagia. Haleluya. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Perbedaannya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang dalam kemuliaan, memberikan kelimpahan dan dalam segala kelimpahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kelimpahan ini perlu kita rasakan dalam hidup ini. Kelimpahan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan sangat penting dalam hidup saudara. Maka Yeskiel berkata, maka dibawanya aku dan melihat rumah Tuhan penuh dengan kemuliaan. Rumah Tuhan ini adalah hidup saudara dan saya. Bukan gereja yang secara fisik, bukan bangunan gereja yang begitu megah dan kokoh, bukan itu. Tapi gereja Tuhan adalah saudara dan saya yang harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya punya kesaksian. Dulunya saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Papa saya tidak pernah memberi motivasi untuk jadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta. Tapi di tengah perjalanan saya iring Tuhan, saya telah melihat dan merasakan pelayanan orang tua saya, papa saya dan mama saya dalam penggembalaan. Saya sangat tidak tertarik dengan seorang pendeta, apalagi jadi gembala. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, melihat kesusahan dalam pelayanan, dalam perintisan. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Dia memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saya bisa dan mampu melanjutkan tongkat estafet dari orang tua saya, menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bukan pilihan Bapak Ibu, memang terpanggil melayani Tuhan. Melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah pilihan, tapi keterpanggilan melayani Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, dan ini merupakan keputusan yang saya sudah ambil. Dan saya berkata,
sampai kapanpun saya akan tetap melayani Tuhan, dan saya akan terus melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Saya mau katakan, selama hamba masih bernafas, hamba-Mu akan melayani Tuhan. Ini kerinduan saya dan saudara. Tetap iring Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu engkau tinggalkan Tuhan, kemuliaan itu akan pergi dari hidupmu. Tapi waktu engkau tetap di dalam Tuhan, maka engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Selanjutnya, yang kelima, dikatakan ada dua bagian, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam salinan teks Yunani berkata doxa. Doxa artinya satu, semarak. Dikatakan semarak, terang dan bercahaya. Maka Amsal berkata, jalan orang benar akan seperti fajar yang kian lama, kian terang sampai remang tengah hari. Haleluya. Perjalanan kita akan bercahaya. Perjalanan orang benar semakin hari semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Semakin nyata semarak, semakin nyata cahaya dari kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Semakin lama saudara iring Tuhan, semakin lama saudara melayani Tuhan, semakin lama saudara melakukan pekerjaan Tuhan, maka semakin semarak cahaya fajar kemuliaan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang melayani Tuhan, teruskan pelayananmu. Yang mengiring Tuhan, jangan pernah undur. Ayo kita maju, ayo kita melayani Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kemuliaan itu dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita mau sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Waktu kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya mau katakan hari ini, kita harus sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Lihat Dia yang akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Engkau tidak lagi diikat dengan pergumulan-pergumulan dan masalah hidup. Tuhan telah membebaskan kita. Walaupun Dia berkata bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi waktu Tuhan hadir dalam hidup saudara, yang hilang itu akan kembali lagi dalam hidup saudara, dan engkau akan tetap kuat mengiring dan melayani Tuhan. Layani Tuhan. Berapa banyak engkau yang butuh kemuliaan Tuhan? Boleh angkat tangan. Mari angkat tangan. Engkau yang butuh kemuliaan Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya rasa Dia ada di sini saat ini, dan Dia ingin memenuhi hidup saudara dengan kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya, 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 haleluya. Dan engkau rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Engkau alami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Dan waktu engkau merasakan kemuliaan Tuhan itu, maka engkau akan sujud menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Berikan tempat yang terhormat kepada Dia. Haleluya. Agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari rasakan lawatan Tuhan pagi ini. Dia sedang menjamah hidup saudara dan saya. Dia sedang hadir dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya tidak akan berkata jauh dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Inti dan kesimpulan dari khotbah saya hari ini adalah saudara harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita beri pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita angkat hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kata-kata sanjungan kepada Dia. Berikan kata-kata pujian dan penyembahan kepada Dia. Beri penghormatan kepada Dia, Allah yang hidup dan luar biasa. Glory bagi Tuhan, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Haleluya. Umat Tuhan sedang dilawat dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini sedang dilawat dengan hadirnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tidak usah peduli dengan kiri kananmu. Waktu engkau respon akan kemuliaan Tuhan, Dia hadir dalam hidupmu.
Haleluya, 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 haleluya. Mari mulai angkat hatimu dan sembah Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari tunduk di hadapan Tuhan. Beri penghormatan kepada Dia, karena Dia ada di tempat ini pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari mulai sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau mulai merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.